Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan berkaitan tentang sistem matrilineal di dalam tatanan kehidupan Minangkabau. Kenapa ini mesti kita jelaskan, terutama di kalangan mahasiswa yang bukan di luar suku Minang perlu juga mengetahui bagaimana tatanan kehidupan atau garis keturunan matrilineal di dalam kehidupan suku di Minangkabau. Yang pertama kita lihat pengertian. Matrilineal berasal dari dua kata, matre atau lineal. Matre itu berasal dari kata mother itu artinya ibu, berarti matre itu adalah ibu. Yang kedua adalah neal itu garis, artinya ada ketentuan. Jadi matrilineal adalah garis keturunan ibu. Kalau kita bawakan ke dalam pembahasan suku adat Minangkabau, matrilineal adalah segala sesuatu berkaitan keturunan menurut garis keturunan ibu. Yang di sini perlu saya jelaskan, di dalam tatanan kehidupan matrilineal di Minangkabau ada juga yang membenturkan bahwasanya sistem matrilineal ini bertentangan dengan syarak atau bertentangan dengan agama. Contohnya salah satunya di bidang pembagian harta warisan atau di bidang perkawinan, begitu juga di bidang-bidang hal yang lainnya. Namun saya akan jelaskan sistem matrilineal ini di Minangkabau tidaklah melanggar atau tidak sedikit pun melanggar tentang syariat agama Islam. Contohnya di dalam bidang pembagian harta. Yang disebut dengan sistem matrilineal di Minangkabau adalah menurut garis keturunan ibu. Yang dimaksud dengan garis keturunan ibu itu adalah pembagian harta, yaitu harta pusaka tinggi. Perlu juga kita ketahui harta pusaka tinggi ini adalah harta yang dimiliki oleh kaum atau harta yang dimiliki oleh suku. Jadi suku mereka ini memiliki harta. Dari mana harta yang dia miliki hari ini? Itu berasal dari nenek mereka. Nenek mereka dari mana harta ini? Berasal dari orang tua dan nenek-nenek mereka lagi. Jadi yang dimaksud matrilineal itu adalah sistem penurunan harta peninggalan nenek moyang mereka. Itu pun kalau dibagi hari ini tidak bisa kita membaginya. Sebagai contoh, ada di dalam suku tatanan suku Caniago, harta warisan atau harta pusaka tingginya dari nenek-nenek moyangnya dahulu masih ada satu tumpak sawah atau masih ada ladang. Kalau seandainya hari ini dibagi, yang hari ini cucu-cucunya, kemenakannya sudah berjumlah ratusan atau ribuan, dan sawah hanya satu tumpak atau ladang hanya satu tumpak, dibagi ribuan, apakah ini bisa untuk dibagi? Kalau jawaban bisanya bisa. Tetapi di Minangkabau, harta yang ditinggalkan ini disebut dengan harta pusaka tinggi dan tidak bisa untuk dijual dan dibagi-bagi. Artinya pembagian harta inilah yang disebut dengan pembagian matrilineal. Jadi harta pusaka tinggi ini bisa dipergunakan apabila ada tiga hal yang penting. Yang pertama, mai tabujuh dalam rumah, artinya ketika ada kaum mereka meninggal dan tidak ada biaya untuk penyelenggaraannya,
boleh harta ini dipakai, dalam arti kata boleh digadaikan dan boleh dijual, tapi cukup untuk menyelenggarakan maik tabujuh di dalam rumah. Yang kedua, rumah gadang katirisan, artinya rumah gadang ini milik dari kaumnya. Apabila rumah ini rusak dan tidak ada uang untuk memperbaikinya, boleh harta pusaka tinggi tadi dipergunakan, tapi sekedar untuk memperbaiki rumah yang sedang rusak, apakah atapnya, apakah dindingnya, atau yang lainnya, tapi hanya sebatas untuk memperbaiki rumah gadang mereka. Yang ketiga, gadi gadang hendak belaki, artinya kalau ada kemenakan dari suatu kaum atau dari suatu mama yang memiliki dan mereka itu sudah pas untuk menikah atau berumah tangga, tapi tidak memiliki biaya, bolehlah memakai atau mempergunakan harta pusaka tinggi ini sekedar untuk biaya pelaksanaan pernikahan yang akan dilaksanakan. Apakah nanti akan diganti atau dibayar? Kalau mereka sudah mapan nantinya, dia akan membayar, artinya sekedar kesadaran mereka saja. Tapi kalau mereka tidak membayarkannya, ini juga tidak ada masalah, karena begitulah peranan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Jadi matrilineal dalam konteks pembahasan ini adalah yang menurut garis keturunan ibu itu adalah harta pusaka tinggi, harta orang tua dahulu, harta nenek-nenek dahulu yang hari ini dipegang oleh kaum. Terus kalau berkaitan tentang harta gonogini atau harta pencarian selama menikah, itu tidak sesuai dengan garis keturunan ibu, tapi dibagi sesuai dengan syariat Islam. Artinya, walaupun di Minangkabau disebut dengan sistem kekerabatan matrilineal, pembagian harta itu menurut garis keturunan ibu, tapi kalau harta gonogini, harta pencarian orang tua selama dia menikah mendapatkan rezeki, harta itu ketika meninggal dibagi sesuai dengan syariat Islam, tidak diwariskan sesuai dengan garis keturunan ibu. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan garis keturunan ibu itu adalah bagi harta pusaka tinggi, harta nenek-nenek, harta nenek-nenek kita terdahulu. Untuk harta gonogini, harta pencarian, dibagi sesuai dengan syariat agama Islam. Ini berkaitan dengan pembagian harta. Jadi di mana letak penentangan adat Minangkabau ini berkaitan tentang agama? Tidak ada yang ditentang di sini. Yang kedua, ada muncul pertanyaan karena di Minangkabau sistem kekerabatannya menurut garis keturunan ibu. Kalau seandainya ini kasus laki-laki Minangkabau menikah dengan wanita orang di luar Minangkabau, katakanlah dengan orang Jawa. Kalau di Minangkabau menikah laki-laki dan perempuan, nanti anaknya dapat suku dari suku ibunya. Begitu juga kalau di Jawa, nanti dia akan mendapat suku dari bapaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau laki-lakinya dari Minang, wanitanya dari Jawa, lalu anaknya mendapat suku apa? Yang pertama kita bahas dalam konteks Minangkabauan dulu. Kalau di Minangkabau, anaknya tidak mendapat suku. Ketika dia tinggal di Minang nanti, dia akan disebut anak dari Sianu, anak dari bapak itu, suku itu saja. Jadi ada bakunya di Minangkabau gitu bahasanya. Kalau dia di Jawa, tentu juga tidak mendapat keturunan dari ibunya, karena di Jawa menurut garis keturunan bapak. Artinya apa? Ini kasus berkaitan pernikahan yang terjadi di luar Minang ini.
Di Minangkabau dia tidak mendapat suku, begitu juga di Jawa. Kalau seandainya mereka tinggal di Minangkabau, lalu dia diharuskan juga untuk mendapatkan suku atau panggilan dari sukunya siapa, jadi anak ini harus mengaku memiliki induk di Minangkabau, memiliki ibu di Minangkabau dengan suku tidak sama dengan suku ayahnya. Contoh, ayah yang tadi menikah dengan orang Jawa itu sukunya Caniago. Ketika anaknya itu mengaku suku di Minangkabau, dia tidak boleh mengaku suku Caniago. Kenapa? Karena kalau Caniago dengan Caniago artinya dia menikah badun sanak. Jadi anaknya harus mengaku suku kepada suku yang lain. Apakah itu diperbolehkan di Minangkabau? Diperbolehkan. Lalu timbul lagi pertanyaan, berarti suku di Minangkabau ini mudah di otak-atik atau bisa diganti-ganti? Jawabannya tidak. Anak yang mengaku sebagai induk di Minangkabau, dia hanya sebatas mengaku induk suku saja. Dari segi harta warisan, mereka tidak bisa mewarisi suku atau mewarisi harta di Minangkabau. Dia hanya sekedar mewarisi suku, nama suku saja. Tapi dari keturunan, dari harta, dia tidak bisa untuk mewarisi suku di Minangkabau. Kalau seandainya anaknya wanita nanti punya harta, mustahil juga kalau dia masih ditinggalkan harta oleh orang tuanya. Kalaupun harta orang tuanya ditinggalkan, itu dibagi sesuai dengan syariat Islam. Sudah dipastikan dia tidak akan mendapat harta keturunan nenek-nenek atau orang tuanya yang terdahulu atau nenek-neneknya terdahulu. Jadi dalam konteks harta warisan sudah dipastikan mereka tidak memiliki harta warisan atau harta pusaka tinggi. Tapi dalam konteks harta gonogini, harta kekayaan orang tua, bisa jadi dia memiliki banyak harta. Apakah dia bisa menjadi pemimpin nanti atau penghulu nanti di Minangkabau? Tidak bisa. Dia hanya mengaku suku dalam tatanan kehidupan di Minangkabau. Ini kasusnya. Jadi apa suku anaknya? Di Minangkabau dia disebut sebagai anak dari bapaknya Caniago, atau boleh juga dia disebut suku selain dari suku Caniago ketika dia mengaku memiliki induk di Minangkabau. Kalau konteks di Jawa, tentu orang di luar Jawa atau orang-orang Jawa yang lebih berkompeten untuk menjelaskan hal seperti ini. Jadi dari pengakuan ini, anak ini tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggi, tapi dia dapat mewarisi harta pencarian dari orang tua mereka. Inilah berkaitan penjelasan berkaitan tentang sistem matrilineal. Sekali lagi, matrilineal di Minangkabau maksudnya menurut garis keturunan ibu, yang mananya perlu kita jelaskan yaitu harta pusaka tinggi, bukan harta gonogini atau harta pencarian yang dicari ketika selesai menikah. Tapi kalau harta itu banyak, dibagi sesuai dengan aturan adat Minangkabau, dibagi sesuai dengan syariat Islam. Dan perlu juga kita pahami watak atau karakter laki-laki Minangkabau. Jarang sekali laki-laki Minangkabau mau mengambil dua, kalau seandainya hartanya ada 3 tumpak sawah, orang tua mereka meninggal, dia berdua saja kakak beradik, yang laki-laki dan perempuan. Kalau dalam konteks syariat Islam, wanita kan hanya dapat 1 tumpak sawah, tapi dalam realitanya di Minangkabau jarang wanita yang mendapat 1 tumpak, bahkan mereka itu mendapat 2. Kenapa? Begitu sayangnya laki-laki terhadap adik wanita di Minangkabau.
Tujuannya apa? Ketika laki-laki nanti tidak berguna, itu bahasa Minangnya, ketika laki-laki nanti mau pulang melihat saudaranya, dia tidak hanya pergi makan ke rumah saudaranya, tetapi yang dimakannya itu adalah hak mereka yang selama ini diberikan kepada adik mereka. Begitulah laki-laki Minangkabau sangat menghargai, sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi saudara perempuan mereka. Jarang sekali mereka yang mau mengambil hak mereka, kecuali itu hanya sekedar untuk melepas kehidupan mereka, selebihnya dipegang oleh saudara perempuan mereka. Inilah penjelasan berkaitan tentang matrilineal di Minangkabau. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.